Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Tetap yang menjadi harapan bahwa hari ini kita tetap bisa menghayati kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mari kita tetap percaya bahwa Allah menyertai kita. Pagi Penyapa kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Kita berdoa mohon berkat supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya kepada kita. Kami bersyukur ya Allah pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan ketika kami boleh bangun di pagi hari, bahkan kami bisa melakukan aktivitas kami semua karena berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang akan mendampingi dan mengiringi kehidupan kami, bahkan kami jadikan pengharapan bagi kami. Kami menyediakan waktu untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berbicara kepada kami mengerti apa yang Kau kehendaki, menjadikan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pada pasal yang ke-13 ayat 32 sampai dengan 37. Markus pada pasal yang ke-13 ayat 32 sampai dengan 37. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ibu bapak saudara, kali ini Yesus menjelaskan pentingnya berjaga-jaga melalui perumpamaan tentang seorang hamba yang diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah sang tuan. Hamba itu harus selalu berjaga-jaga karena ia tidak pernah tahu dan ia pun tidak diberitahu kapan sang tuan itu akan datang kembali. Dan hamba yang bertugas sebagai penunggu pintu juga harus siaga agar saat sang tuan datang, ia tidak sedang tidur. Saudara bayangkan atau mari mengingat kembali ketika kita ada di bangku sekolah. Ketika kita berangkat lalu sampai di sekolah, pelajaran dimulai, guru datang dan tiba-tiba guru mengatakan, silakan buku dimasukkan ke dalam tas, keluarkan secari kertas dan akan ada review, akan ada evaluasi, akan ada kuis, akan ada ulangan yang ternyata mendadak kita belum diberitahu. Pasti kita akan kebingungan, aduh belum belajar, nanti bagaimana. Nah, seringkali yang terjadi ketika kita tidak memperhatikan
mempersiapkan diri, ada ulangan, ada evaluasi, ketakutan, kekhawatiran dengan nilai yang tidak baik, dengan nilai yang jelek, itu ada. Karena itu ketika mungkin kita menghafal, oh guru ini kalau memberikan ulangan selalu mendadak, tidak diberitahu. Itu sebabnya siswa akan selalu bersiap-siap. Kalau pas ada mata pelajaran besok paginya oleh guru A, dia akan belajar. Supaya ketika tiba-tiba kuis ulangan itu ada, sudah dipersiapkan dengan baik. Nah saudara, agaknya begitu juga dalam kehidupan orang yang percaya. Kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang kembali. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia dengan melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Demikianlah sikap kita untuk kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan sesungguhnya ini bukan sekedar perintah yang harus kita taati. Berjaga-jaga merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada anak-anak yang dikasihinya. Sekaligus hak istimewa yang diberikan Allah kepada orang-orang pilihannya. Saudara, bukan tanpa alasan kalau Allah meminta kita untuk berhati-hati, meminta kita untuk berjaga-jaga. Ia tahu persis kelemahan kita. Ia tahu persis keterbatasan kita. Allah tidak ingin kita lengah karena iblis tidak akan tinggal diam. Dan dia akan selalu siap untuk menyerang kita setiap kali ada kesempatan. Karena itu sudah seharusnya lah kita hidup dengan berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap setiap tantangan, terhadap setiap godaan yang bisa saja datang dari manapun dan kapanpun. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Belajar firman Tuhan. Seperti belajar untuk menjelang kuis besok pagi. Ada ulangan besok pagi. Kita belajar mempersiapkan diri. Kita perlu belajar firman Tuhan. Karena ini yang menjadi benteng. Karena ini yang menjadi pedoman. Kita tahu apa yang baik. Kita tahu apa yang benar. Kita belajar untuk mengenal kehendaknya. Sehingga kita akan dibentengi. Begitu serangan itu datang. Oh, firman Tuhan mengatakan. Oh, Allah pernah berfirman. Kita siap menghadapi apapun yang datang. Belajar firman Tuhan. Berjaga-jaga dalam iman. Jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Sehingga kita lupa akan kedatangan Yesus. Kita bekerja, ya. Semua orang membutuhkan yang namanya materi. Membutuhkan yang namanya uang. Tapi bukankah uang bukanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita asik dengan materi kita, sehingga ketika kita asik dengan kesenangan kita, ketika kita asik dengan karir kita, lalu kita melupakan Tuhan. Tetaplah berjaga-jaga dan setia dalam kehidupan iman. Tindakan berjaga-jaga seperti seorang hamba yang bertugas menjaga rumah. Kita juga harus menjaga hati. Kita harus menjaga pikiran agar kita tidak tergoda oleh banyak tipu daya, oleh banyak dosa. Belajar firman Tuhan. Berjaga-jaga dalam iman, bertindaklah untuk berjaga-jaga. Saudara, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Apakah kita masih mendengarkan dan menaati Allah? Waspadalah, ada banyak hal yang bisa membuat kita lengah.
kenyamanan, ketakutan, kemalasan kita, keraguan terhadap diri kita sendiri. Karena itu mari mintalah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam hikmat Allah, agar kita bisa selalu berjaga-jaga dalam menjalani panggilan kita, panggilan Allah kepada kita sebagai murid Kristus. Setialah sampai waktunya tiba. Waspadalah hingga tiba waktunya bagi Kristus yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Segala sesuatu yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk kami tidak terlena, untuk kami tetap menjaga hidup kami dengan baik. Hati kami, pikiran kami, tubuh kami, seluruh kehidupan kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia sampai kedatangan Kristus kembali. Berserah untuk kehidupan kami yakin Roh Kudus yang akan memampukan setiap perjalanan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.